Halo BMD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Muhammad Abidat Mirajatsa, dengan NIM 12062200036. Terus yang kedua ada Deliana Ika Wardani dengan NIM 120623015. Dan yang ketiga itu Jonathan Mangiring Panggabean dengan NIM 12062300051. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil hasil dari tugas lab 1. Oke, untuk nomor yang pertama itu membuat data frame yang berisi beberapa kolom. Yang pertama itu ada kolom nama, NIM, terus asal kota dan tahun lahir. Tahun lahir dan hobi. Nah, di sini pertama-tama kita mengimport Panda. Jadi import Panda SVD seperti biasa. Lalu kita membuat datanya input secara manual. Yang pertama itu nama, terus kemudian NIM, terus asal kota, terus di sini ada tahun lahir, dan yang terakhir itu adalah hobi. Kemudian kita membuat eh, data frame yang udah apa? Kita membuat data-data kita yang udah kita input secara manual itu menjadi data frame. Dan ini outputnya. Oke, selanjutnya untuk Lalu, nomor yang kedua. lalu saya akan menjelaskan nomor dua. Di sini kita disuruh mencari usia menggunakan rumus fungsi def usia tahun lahir. Fungsi ini akan menerima satu argumen yaitu tahun lahir yang merupakan tahun kelahiran seseorang. Nah, tahun sekarang kan 2024, makanya kita membuat variabel baru yaitu 2024. Lalu umur adalah rumus tahun sekarang 2024 menggunakan tahun lahir yang sudah tercantum. Lalu kita menggunakan return umur fungsi yang untuk mengembalikan nilai usia yang telah dihitung. Lalu kita menggunakan df usia menggunakan data frame yaitu untuk menambah kolom baru yang disebut usia. Juga untuk mengisi kolom ini menggunakan metode apply pada kolom tahun lahir. Lalu apply ini digunakan untuk menerapkan fungsi yang telah didefinisikan yaitu usia pada setiap elemen kolom tahun lahir. Lalu fungsi lambda ini digunakan di sini untuk memanggil fungsi usia dengan setiap kolom tahun lahir sebagai argumen. Lalu muncullah usia itu sendiri. Lalu selanjutnya bisa scroll ke bawah. Oke. Nomor 3. Oke. Menampilkan rata-rata usia mahasiswa kelas 2 kelas dan tampilkan 3 termuda dan 3 tertua. Kita mencari rata-rata umur mahasiswa dengan menggunakan df usia MEAN. Lalu muncullah outputnya sekitar umur 19 tahun. Lalu kita menggunakan mencari 3 tertua di dalam kelas. Pertama, codingan dari tua sama dengan df short values bla bla bla. Nah, df itu berfungsi untuk sebagai data frame. Lalu kurung sama dengan 3 ini untuk mengambil posisi 3 tertua. Karena ada ascend sama dengan false, maka itu kebalikannya. Lalu nama yang diambil menggunakan indexing nama. Hasilnya dikonversi menjadi daftar menggunakan metode tulis. Akhirnya daftar nama orang yang paling tua disimpan dalam variabel tua. Nah, di sini kita menggunakan Boolean indexing untuk memilih baris-baris data frame, di mana nilai dalam kolom nama terdapat daftar tua. Df nama isin tua menghasilkan serangkaian nilai Boolean yang menunjukkan apakah nama dalam data frame ada di dalam daftar tua atau tidak.
Kemudian kita DF-kan, lalu muncullah. Nah, untuk termudah sendiri, caranya sama, kita hanya menghapus ascending false-nya saja. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, Delia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 4 soalnya adalah hobi yang paling diminati. Nah, pertama-tama kita masukkan variabel baru, yaitu frekuensi underscore hobi. Nah, untuk menciptakan frekuensi hobinya. Nah, DF sendiri data frame yang di atas data kelas tadi. Di sini ada untuk kolom hobi, kemudian dot value underscore cost untuk menghitung nilai dari hobi tersebut. Terus di sini ada print frekuensi hobi untuk memunculkan jenis-jenis hobi beserta frekuensinya. Dapat kita lihat di sini untuk hobinya sendiri ada membaca, jalan-jalan, nyanyi, olahraga, dan lain-lain. Dan di sebelah kanan sini itu komponennya, maksudnya kayak penghitungannya. Terus habis itu di sini kita mencari untuk hobi favorit. Nah, hobi favorit sendiri kita akan memunculkan variabel baru dengan variabelnya hobi yang favorit. Kemudian dari hasil frekuensi hobi tadi dicari untuk nilai maksimalnya dengan cara seperti ini. Kemudian kita masukin kata-katanya yaitu hobi yang paling diminati, terus masukkan variabel yang tadi untuk memunculkan frekuensi hobi tertingginya. Nah, dari sini kita dapat menemukan bahwa hobi yang paling diminati adalah membaca dengan 8 orang yang menyukai membaca. Kemudian di selanjutnya di nomor 5 adalah tambahkan kolom nilai tugas dengan range 10 sampai 100, dan untuk kolom barunya lagi nilai ujian range nilainya 30 sampai 100, bahkan versi random. Pertama-tama kita di sini melakukan import NumPy SNP, kemudian kita membuat data baru menggunakan dictionary untuk kolom barunya yaitu nilai tugas np.random.trending ini buat mengacak nilainya. Karena yang diminta untuk nilai tugas adalah di range 10 sampai 100, maka penulisannya seperti ini. Size 38 ini untuk menentukan jumlah anak di dalam kelas. Begitupun dengan nilai ujian sama, akan tetapi untuk range nilainya 30 sampai 100. Kemudian di sini ada data frame yang terbaru. Ini DF data site ini untuk memunculkan data yang kita masukkan di dictionary terbaru ini. Kemudian DR sendiri untuk memunculkan output terbarunya. Nah, setelah hasil outputnya seperti ini muncul nilai tugas dan nilai ujian. Untuk yang nomor 6, tambahkan nilai total berisi nilai rata-rata dari kolom nilai tugas dan nilai ujian. Di sini kita diminta untuk memberi nilai total, yang dimana nilai total itu dari nilai hasil rata-rata nilai tugas dan nilai ujian per anak. Untuk di sini kita menambahkan kolom baru dengan nama nilai total. Nah, cara cara membuat rata-ratanya adalah dengan kolom nilai tugas ditambah kolom nilai ujian dibagi 2 karena dari 2 kolom. Terus dimunculkan data frame-nya seperti ini. Dapat kita temukan bahwa nilai totalnya seperti ini. Ini hasil dari nilai tugas dan nilai ujian dibagi 2. Kemudian di sini kita diminta untuk nomor 7 yaitu mahasiswa dengan nilai tertinggi dan nilai terendah. Di sini kita membuat variabel baru untuk mencari nilai maksimalnya. Di sini nilai totalnya tadi yang di atas, kita cari nilai maksimalnya langsung masuk ke di sini. Dot max untuk mencari nilai maksimum. Dapat kita temukan dari hasil data random di atas bahwa mahasiswa yang bernama Krista Maria April Talaware nilai totalnya 91. Kemudian begitu di mahasiswa terendahnya dapat kita cari seperti tadi, akan tetapi di sini menggunakan fungsi min. Min untuk menentukan nilai minimal. Dapat kita temukan bahwa
mahasiswa dengan nama Monik Sepia Malasari, nilai totalnya 23, di mana ini nilai terendah dan sisa tadi nilai tertinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, untuk selanjutnya ada nomor 8. Kita menggunakan fungsi pd.read_csv untuk membuka dataset yang telah diberikan pada tugas lab 1. Terus untuk perintahnya di sini kita disuruh untuk mencari statistika deskriptif dari dataset tersebut. Ke bawah dong. Nah, di sini untuk menemukan statistika deskriptif dari dataset tersebut, kita menggunakan salah satu library pandas, yakni df.describe. Nah, ini akan menghasilkan statistik deskriptif untuk kolom-kolom numerik dalam data frame tersebut. Jadi kita di sini bisa melihat output untuk ID-nya, terus total cache, total date, dan seterusnya. Dan kita mendapatkan hasil count, min, standar deviasi, min, max, dan selanjutnya. Nah, untuk di sini kita disuruh untuk mencari negara dengan total cache, total date tertinggi. Yang dimana di sini kita menggunakan df buka kurung total date dot max. Di sini untuk menemukan nilai-nilai nilai maksimum dari kolom total date dalam data frame tersebut. Nah, kemudian kita menggunakan ekspresi df total date sama dengan df total date dot max untuk membuat sebuah mask atau filter yang menghasilkan data frame yang hanya berisi baris-baris di mana nilai dalam kolom total date itu sama dengan nilai maksimum. Akhirnya kita menyimpan hasil filternya ini dengan memanggilnya itu tertinggi. Nah, di sini kita bisa lihat langsung untuk outputnya itu yang tertinggi itu ada di negara India. Nah, untuk perintah selanjutnya di sini kita mencari negara dengan total cache, total date terendah. Nah, ini bertolak belakang dengan sebelumnya. Jadi kita menggunakan df buka kurung df total date sama dengan total dot min. Nah, bedanya itu di dot min. Selanjutnya kita memanggilnya ini kita mendapatkan output negara yang dengan total date terendah itu ada di Bhutan.